Ini kalau kalian keep for password, berarti nanti kalau pada saat restart dia akan muncul ini terus. Nah, kalau di rumah harus password. Kalau sini jangan. Nah, kita masuk. Pertama yang kalian lakukan adalah mengganti identitas mikrotik ini, diganti dengan namanya kelompoknya masing-masing. Sistem IDTT. Nah, ini ganti. Belum. Tambah Config di Ether 1. Ya. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini, ya. Kalau saya gambarkan, kalian ini kan ada router. Sini kayak mari mau Ya. mari. Ini Ether 1. Ini 2 misalnya. Ini cloud. Istilahnya kalau dalam bahasa itu cloud internet. Nah, kalian harus paham ini, jaringan ini. Identitas di sini apa aja? Internet itu yang pertama adalah gateway, ini gateway-nya. Yang kedua DNS. Kan? Jadi kalau yang harus kalian ketahui, IP-nya sini berapa? Gateway-nya berapa? 192, 168, 240 misalkan, titik 1/24. Kalian harus nge-set ini harus satu jaringan dengan ini. Gateway itu gunanya apa? Gunanya untuk kita terhubung ke internet. Jadi walaupun DNS belum disetting, kalau kita sudah setting gateway itu sebenarnya sudah bisa terhubung ke internet. Cuman kita nggak bisa memanggil di browser menggunakan nama, tapi menggunakan IP saja. Misalkan 888. Misalkan Google itu IP-nya berapa. Nah, DNS di setting itu gunanya untuk membantu menerjemahkan dari nama ke IP. DNS ini ada yang namanya DNS public. Ini DNS yang asli itu ini. Ini itu karena routernya dia ngambil dari sini. Jadi karena router atasnya pakai ini gateway-nya, maka dipakai bisa sebagai DNS. Jadi yang kalian harus lakukan di Ether 1 itu pertama harus memasang Ether 1 satu jaringan dengan gateway. Dan nggak boleh sama. Contoh, sekarang kalau gateway-nya 192, 168, 241, kalian harus ditambah 1, berarti 2, 192, 168, 1. Ini. Nah ini nih. 1. Nah, 1-1-nya. Itu Pak. Nah ini. Ini tetap sama 240. Tapi ini ditambah 100 plus X. Berarti 101 dan tujuannya apa? Nah, kenapa? Karena kalian semua dalam satu jaringan. Itu berarti sudah selesai. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama cara statik yang kalian manual. Ada yang cara dia itu jadi klien. Jadi kalau misalkan bagaimana caranya? Kalau saya jadi klien itu enak, tinggal gini aja, IP DHCP klien. Saya pilih Ether 1. Jadi ini konfigurasi Ether 1 menjadi klien. Kayak kita ngeset Optane pada Windows. Nah, dia akan dapat IP langsung, yes, ini dapat. Nah, dapat IP otomatis dikasih. Kalau dapat IP otomatis DNS-nya juga dapat. Otomatis routersnya juga dapat gateway-nya. Berarti di sini tinggal ping saja, ping Google gitu. Ini kalau kita menggunakan DHCP klien, tuh udah dapat ya. Tapi ini nggak usah belajar terakhir, karena ini yang penting kalian tahu dulu bagaimana caranya dengan menggunakan statik. Ya, berarti klien itu gampang. Ya. Dah. Sekarang saya
Yang kedua nanti kalian bisa membuat. Jadi yang pertama cukup satu aja penjelasannya, kan konfigurasi F1 statik manual. Berarti kalian diketahui ini dulu. Diketahui gateway-nya berapa, gateway internet ini, DNS-nya ini. Config Ether 1 ya pakai mana. Nah, kemudian habis di config misalkan gini. Tentu saya pakai nomor, kalian kan sampai 14, saya nomor 50. Berarti saya 192, 198, 190. Pertama yang akan lakukan adalah address ini. Jangan lupa ketika sudah selesai 1922, Pak. Ketika sudah selesai, misalkan ini saya 150 ya. Kemudian ini Ether 1. Jangan lupa dicek dengan di ping di sini. Ping 192, 168, 240.1. Ini harus nyambung. Kalau nggak nyambung percuma. Berarti fisiknya nggak nyambung. Nah, yang kedua kalian setting gateway. Jadi yang pertama setting IP address Ether 1, yang kedua setting gateway IP route plus gateway 192, 168, 240.1 dan harus reachable Ether 1. Ya. Gateway soalnya. Oke, saya ulangi. Pertama kalian nanti ini harus diganti dulu ya, identity diganti kelompok. Sistem identity kelompok. Kalau misalkan lebih gampangnya pada saat konfigurasi, kalian bisa IP. Halo, interface ini ya, ini bisa diganti. Misalkan, oh ini Ether 1 internet, tambah aja internet. Nah, ya. Misalkan. Berarti gateway sudah selesai. Ini saya ping, lihat dengarkan ini. Nah, jangan ngomong dulu. Lihat sini. Ini ping saya buat 888 sudah masuk. Karena sudah gateway-nya sudah saya isi. Tapi kalau saya ping detik.com belum masuk karena belum ada DNS-nya. IP. Jadi kalau gateway kita pasang tempat DNS itu bisa internetan tapi pakai IP. Nah sekarang kita setting DNS. Ini enggak, bukan ini. Nah, 192, 168. Pakai yang atasnya dulu paling gampang. Pakai public 8888. Pakai public. Ini punya Indium ini ya. Banyak Indium punya itu. Misalkan ini cukup ini, kalau dicentang ini harus centang supaya Ether kita bisa dipakai untuk DNS. Coba kita coba sekarang masuk ya, bisa diping. Nah, ini langkah pertama. Berarti kalian semua nanti cukup satu. Jadi cukup satu ini aja, satu tulisan cukup kalau yang pertama. Tapi untuk yang Ether 2 bisa 2 tulisan. Pertama kalian harus setting manual. Apa manualnya? Berarti pertama setting IP address Ether 2. Berapa IP-nya? Ether 2 pakai 200 plus X. Ya. Karena saya 50 berarti saya pakai 250. 192, 168, 50.1. Kenapa 1? Karena ujung terendah pakai gateway. Apply. Berarti ini namanya setting client static manual. Ya, manual. Kalau ini kita isi dengan angka 2 ini
Oh, ini kurang diisi ya. Simpen aja. Halo. 192 Kayak nomor kayak. 168 200 plus titik 1 plus 24, maka PC kalian yang kalian pakai itu 192 168 200 plus titik 2 ke atas misalkan. Ya. Iya. Jangan lupa gateway di sini beda dengan gateway yang di atas. Gateway di sini menggunakan IP-nya ini. 200 plus nih. IP-nya ini. Nah ini. Ya itu Pak. Gateway saya. Nah. DNS-nya karena Allah tadi tentang kalian bisa menggunakan IP-nya ini. Ya. DNS sama. Jadi nanti gateway-nya 192 168 200 plus 1 DNS-nya juga sama. Pakai ini sama ditambah atasnya. Berarti pakai yang ini. 100. Ini. Nah, ini. Nah. Ini namanya setting manual. Yang ketiga berarti kalian jadi ada dua tahap, enter 1, 2, enter 2, yang ketiga itu NAT. Jadi NAT itu menjembatani dari sini ke sini. Jadi kalau kalian pakai NAT, itu kalau panggil Google dipanggil dari PC ini, tapi yang keluar di sana itu IP ini. Jadi namanya NAT itu, jadi IP yang di ujung itu dipakai untuk IP dalamnya ini ada 20, ada gateway 1. Nah dengan NAT kalau kita manggil itu menggunakan IP-nya micro 364. Jadi prosesnya ada 3 ya. 1 itu ether 1, 2 setting ether 2, 3 NAT ya. Nanti berikutnya ether 2 ini juga ada 2, pakai manual, pakai DHCP. Di mana? WC Pak. Aduh, Kamar mandi. Mama di mana? Di tangan. Duh. Bolong isyarat. Tinggal mandi. Ya, sekarang jadi NAT. DHCP nah, tadi kan. Kalau saya manual, kalian cukup gini aja. Ini ether 2 sudah. Nah, ini harus manual 192, 168 ya. Berapa? 250, saya 252. Ini manual ya. Nah, nah ini manual. Sekarang kita coba. Bentar. Ping 192, 168, 251, oke. Ping Google belum, karena apa? NAT-nya belum ada. Nah, sekarang kita NAT di sini. Ya. IP firewall NAT. Source chain-nya source, interface-nya ether 1, action-nya Mas Spirit. Nanti yang paling banyak bisa kita mainkan di sini, di firewall-nya ini. Kita mau ngapain belakangnya itu dari sini. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang bagaimana pakai DHCP? Ini sekarang pakai DHCP. Pakai sini. Sekarang saya buat DHCP
server. IP DHCP server. DHCP setup. Ini kita pilih dari Ether 2 karena yang mau kita pakai DHCP Ether 2 harus sudah ada IP-nya. Next, ini adalah networknya. Ini gateway-nya yang dikasihkan ke klien. Ini IP address antara 2 sampai 254. Terlalu banyak, kita ganti aja ini. Misalkan 10. Berarti IP yang dikasihkan 2 sampai 10, berarti 9 IP. Next, ini DNS yang dikasihkan ke klien. Ini list time itu waktu berapa lama. Nah, misalkan dia sudah 10 menit berarti diganti. Yang belum 10 menit dia masih pakai yang lama. Nah, sekarang kalau ini sudah diajukan DHCP server, berarti PC-nya harus tidak ada IP-nya, tapi menggunakan DHCP. Kalau di sini kita pakai Optane. Kalau misalkan nanti belum bisa, berarti harus di disable dulu. Nah, ini kita pakai. Oke, ditunggu. Dapat berapa? Pasti di bawah 10. Dan mungkin di atas 10. Nah, sekarang kalian selesaikan di catatan itu sampai DHCP. Ya. Buku salah satu aja. Nanti yang lainnya bisa dituliskan di setelah itu. Nanti setelah ini kalian DHCP itu akan kita pakai di wireless. Ya. Kita pakai setting wireless. Hari ini targetnya itu sampai brick. Jadi kita setting 1 untuk semua. Ada, Ether 2 ada, yang statik, NAT ada, DHCP ada. Cukup satu kelompok satu dulu. Jadi yang lainnya boleh nyontek. Ya. Nah, kalau enable berarti SSID-nya bisa mancar. Nah, untuk config VLAN kita setting IP dulu aja enggak apa-apa. IP kita plus VLAN kita buat 192 168 50 kalian tambah sekian ya, saya tambah dulu misalkan. Sudah. Play. Buat DHCP server. DHCP setup dari VLAN. Ini IP-nya, gateway-nya, ini pool-nya, pool-nya kita ganti sampai 10. Next. Ini. Nah, berarti ada. Nah, sekarang kita aktifkan. Ada 2 menu di sini. Pertama interface sama menu wireless. Yang pertama untuk on off Ether, coba dengarkan dulu. Ini pakai interface, kita on kan ini. Atau nggak usah di on kan, di config dulu bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus config di menu wireless. Ini ada advanced mode, ada simple mode. Ya. Kalau simple mode, nah, untuk mode kita setting AP bread. AP bread ini access point, jadi kita memancarkan. Kalau nggak kita set AP bread nanti kelihatan ya. Untuk bandnya itu BG nggak usah di nanti di bahasanya VLAN mestinya. Enggak BGN. Channelnya ini nggak usah 30 aja. Frekuensinya sekian. Nah, ini yang perlu kalian ganti. Misalkan saya
CKJ 2. Flash disk. Di sini ada security profile. Yang perlu kalian setting ketika hanya access point itu adalah IP address, SSID sama passwordnya. Tapi nanti kalau kalian sudah bermain menggunakan user manager, lapor nih. Jadi ketika kalian bermain user manager, maka kalian tidak perlu password. Tapi kalau hanya bermain wifi, perlu password. Nah, kalau kalian di spot coffee, kafe gitu ya, itu pakai password apa pakai user? Nah, kalau password seperti ini. Tapi kalau kalian mau membagi bandwidthnya merata supaya nggak ada yang nyedot pakai IDM, ya. Pakai IDM, maka kalian bisa menggunakan namanya QoS, Quality of Service. Nanti ada di belakang. Selain selesai. Nah, kalau kita mau buat passwordnya tidak di sini, tidak di menu ini. Ini hanya mengatur mode sama SSID. Sama menu yang lainnya ini kita perlukan. Misalkan untuk keperluan lain kita kan hanya perlu aksesnya baru saja. Nah, ketika saya oke, maka kalian nanti akan muncul SSID-nya di sini. Ada baru. Belum on ya? Angkat dulu. Kalian bisa gabung langsung karena DHCP sepertinya sudah ada tanpa password. Coba masuk. Teman hanya 10, tapi hanya 9 user. Masih bisa masuk? Coba. Tidak ada internet, Pak. Tidak ada internet? Iya. Oh, berumur DHCP server. Oh, terhubung. Sudah. Iya, kayak gini berumur DHCP server. Sudah lah. Mestinya sudah. Loh, ini 000. Loh, masuk sudah. Sudah. Sudah masuk. Nah, kalau mau buat apa? Password di sini, di menu wireless ini. Nah, kalian bisa masuk ke security profile. Tadi di sini kan ada default, ini kan default. Nah, maka di profile ini ini default. Nah, sekarang kita buat baru. Plus dinamik. Nah, ini BPA PSK sama BPA 2 PSK. 1 2 3. Supaya kelihatan kalian aktifkan ini. Height-nya kita. Nah, 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini. Sudah punya namanya profil coy. Nah, kalian bisa ganti ini. Nah, maka nanti kalau kalian masuk harus pakai password. Siap. School wifi. Nah, nanti itu kalian coba. Nanti berikutnya saya akan membuat break. Jadi habis kalian selesai ini, coba pakai HP. Nggak usah banyak-banyak.
apa? Nggak usah banyak-banyak user apa? User ini. Anak aja diganti sampai 6 aja. 6 game. Jadi kecil. Kalian coba. Nanti kalau sudah selesai kita akan bermain bridge. Bridge. Bridge itu menggabungkan semua port. Jadi kita cukup satu setting untuk semuanya. Kalau jadi bridge itu seperti jadi hub switch. Jadi seakan-akan antara 1, 2, 3, 4 sama WLAN itu jadi satu jembatan. Baik, sudah silakan dicoba. Nah sekarang yang sebelah kanan ini sekarang saya nolkan aja. Saya nolkan, saya reset. Saya tidak pakai no default, coba. Ini, kalau kita pada saat reset itu tidak kita centang, akan muncul seperti ini. Kalau kalian oke, maka dia akan mengikuti default konfignya. Tapi kalau kalian remove berarti 0. Nah, remove. Tuh, kok balik? Nah, baru. nah, sekarang saya buat ini, tugasnya itu sederhana. Ini saya tunjukkan depannya saya pakai DHCP. Jadi kalian sangat sederhana, kalian tidak perlu yang depan yang Ether 1 config. Caranya gini aja, tinggal IP client DHCP client plus Ether 1. Ether. Oh ini salah. Langkahnya ada yang kurang. Pertama harus diganti dulu Sistem identity-nya. Identity. Nah, Joy. biar tahu ya. Joy Ini sensi. kan kelihatan di sana. Nah, Joy sama. IP DHCP client CCP. plus. Nah, Ether 1 play. Play. Oke, dapat play. Sudah. Apa ya? Berarti semua config DNS tinggal cetak aja low-nya. Terus route-nya sudah semuanya sudah. Jadi sudah selesai untuk Ether 1-nya. Nah, sekarang kita bridge. Sekarang kita gabungkan. Saya menggabungkan antara kita gabungkan dulu. Firewall. Jadi kita punya menu namanya ini Bridge. bridging. Kecil menjembatani. Big Bang. Bridges. Hahaha. Bridging. Bridges. Bridges. Bridging bagaimana tadi? Iya. Ya. Kalau bridging di KW nyetop kasih. Semongko. Gambar apa? Ini satu. Semoga kelas. Yang dua saya ke PC dan ini statis. Ini manual statik. 3, 4 sama ini VLAN ya. Ini saya bridge. Bridge. Dan DHCP nanti. Ya. Nanti kalian bisa nyoba gini. Halo. Percobaannya gini. Nanti yang saya tampilkan kedua, berarti kalian harus masukkan ini. Begitu saya pindah ketiga, DHCP. DHCP-nya keluar dan IP-nya sama dengan IP VLAN. Jadi nanti bridge ini kita kasih nama A, misalkan 3 ini kita buat DHCP dan IP-nya sama, satu segmen. Jadi kita buat dua mode. Yang ini statik, manual, yang 3, 4 sama bebas itu bridge. Nah sekarang konteksnya.
kita buat bread dulu. Bread. Ini ada dua ya, ada pot sama bread. Jangan salah pilih, bread dulu, Bridge dulu. kemudian plus. Ya, saya ulangi. Bridge Membuat bread dulu, plus. bread sini plus. Kita kasih nama dulu. Name. Ya. Jembatan Oke. Rola. Saya buat nama default aja ini, bread 1. Siap. Oke. Oke. Nah. Jadi Sekarang kita harus, ini kan masih nama, belum ada anggota. ya. Nah, sekarang kita sudah masukkan. terjadi. Kita klik port. Yang mau kita bread yang mana? Oh, berarti belen. Oke. 3. Tambah lagi enter 3 sama 4. Ya. Oke. Kok sama 3? Balik kan 3 udah baik apa potnya. Jadi 3 pot ini dianggap satu. Satu pot. Iya, dianggap satu. Semuanya sama. Kayak sweet biasa. Macam. Ya. Nah, sekarang kita isikan. Udah terlepas. Yang PC manual pakai yang biasa. Pakai yang ini. Jadi gambar Pakai papa yang nih. Jadi Statik. pakai yang statik. Nah, ini ya. 192 68 100 plus X 1 plus 2 4. Ini yang manual yang ini, yang kedua. Nah, yang di HCP Putri itu menggunakan ini. DCP pun. Tapi Ya. Ini 100, ini 200 saja. 200 dia. yo. Hari ini start. Justru Sekarang kita coba dulu. dicoba. Kita coba. Yang pertama BP address. meter 2 192 tambahkan 100 plus X. 150 Pak. 60 saya ya. Oke, 119. Kok ada 7? Api. Meter 2. Meter 2 Pak. Oke. Api. Oke. Ya. Api. Saya masuk ke sini. Ceng ada ke oke Oke. di welcome 150 Pak. Lupa 150 Pak. turun cukup apa sih cipa kok sih cipa Pak IP-nya enggak 2 Pak. IP-nya. Oh iya. oh kak ngantuk arah-arah Kak, iya bener gini Pak. bener tuh Kan ada. sekarang sih kan buat cinta aku dia kak sih Iya. Oke. Kemudian kita nat. Firewall. berapa pak Nanti kita akan nyoba internetnya dari bilik. Nah, nanti kalian pakai menerimanya internet bukan dari atas satu dari WLAN. Dari WLAN nanti dimasukkan ke router. Lah, PC-nya ya nanti minggu depan. minggu depan Tapi ya sekarang ini dulu. Kan ujian aja belum ya. iya pusing nanti ya sekuret Sekolah. Oke. sikat Di luar nalar coy. Di luar nalar coy. Di luar nalar coy. Sekarang kita IP address ke bridge plus ini pilih bridge. Nah, Bridge. Oh. jadi
seperti kita memberikan IP ke 3 port ya. 192, 168, 200 ya. Ya, 200 plus X. 50. 1. Oke. Nah, sekarang kita buat DACP dulu. Chip share. DACP dan ini pilihnya ke bridge. Bridge 1. Bit jadi. Jadi ketiga-tiganya nanti memancarkan DACP. Oleh karena Januar. Nah, ini kita kasih Apa? oke. Dah. Ini kalau saya pindah, sekarang saya pindah ke ether 3 ini. Ya. Saya pindah ke ether 3. Nah, ini kan ketiga atau 4. Nah, Identifikasi. saya obtain. Ya. Kan DACP. Pin otomatis ngisi. Anjay. Nah, ya. Ah. Karena kita cek IP-nya berapa. 250 kasih 15 ya. Tadi kan sampai 15. Wow. Sekarang saya coba ke ether 4. Ini 4 ya. Masukkan ke 4. Oh. Dapat lagi, cek berapa? 15 lagi. Kenapa? Karena list time-nya 10. Jadi kalau kita belum 10 menit itu, dia masih IP yang sama. Kalau misalkan aku belum dipakai. Iya. Nah, nah sekarang kita manfaatkan DACP itu ke wireless. Nah, saya masuk ke wireless sekarang. Wireless. Sekarang saya masuk ke ini ya. Tadi kita setting 2 kali wireless, AP bright, coy. Dah. Pakai H, Pak. Enggak bisa. Bapak sih. Cek enak nanti delok kok. Security profile-nya default Belum buat, Pak. ya, kita buat dulu di sini. Security. Satpam. Kita on kan. Ini kita buat. Noni. Kita pakai itu nggak Itu bisa ganti juga sebenarnya. bisa, Pak, ya, Pak. Langsung bisa gini. Nah, ya. Cetak. WPA 2 PSK. Lo. Sudah dewasa dia. Pesek. Nah, oke, sekarang kita kembali. Interface. Sudah ya. Oke, nah, sekarang saya coba, perhatikan, saya coba pakai ini. Wireless, kan ada wireless. Indosat. Nah, ini baru. Perhatikan ini, dua-duanya masuk. Perhatikan, saya coba cek IP-nya. Mestinya IP-nya itu harus satu jaringan. 250 mas ya. 250 15. Asik. Ini antara wireless sama ether 4 atau ether 3. Kok ribet. Dua beda. Karena dua pakai manual, nggak pakai energi. Jadi